Itu kan berarti kalau saya melihatnya, salah satu nilai yang saya mungkin cermati adalah adanya nilai keikhlasan yang luar biasa ya dari seorang santri terhadap ilmu sebenarnya Iya. yang dia terima dari seorang guru. Gimana Ustaz menurut Anton? Nilai apa Ustaz sebenarnya Oke. yang kita bisa Apa sih sebenarnya yang ditanamkan oleh para kiai, para guru, para asatidzah itu kepada santrinya sebenarnya? permasalahannya saat ini ada terkait dengan adab seorang santri kepada kiainya yang belakangan ini kemudian dianggap berlebihan ya, kemudian menundukkan derajatnya ya sampai kepada penggunaan istilah atau stigmasi dari tradisi Dan kemudian bahwa ada batasan-batasan yang kemudian perlu kita kemudian sepakati bersama, yaitu selama itu uruf ya dan bisa diterima oleh akal sehat, maka tidak masalah. Nah, itu bagian daripada uruf kebiasaan dan tidak menghambakan diri kepada makhluk. Seperti itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Circle Sejalan semua di podcast Circle Sejalan, kita buka jalannya. Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat walaupun Mantap. dalam keadaan suasana hujan. Lama kemudian kita nggak ketemu ya Ustaz. Iya, persis hari ini kita ketemu tanggal 22 Oktober di waktu hujan. hujan. Mudah-mudahan bawa berkah nih Ustaz. Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma sholli ala Nabi. Karena kemarin kita sempat panas luar biasa. Antum ngerasain nggak di rumah? Panas. Panas ya, Ustaz. Ya. Karena memang kalau saya cek tuh di berita, matahari itu lagi tengah-tengahnya di Indonesia. Iya. Jadi ini alhamdulillah kita bertemu dalam keadaan hujan. Semoga hujan ini membawa berkah. Seperti doa tadi antum sampaikan. Ustaz, rindu rasanya kemudian kita Siap. kembali di meja bundar ini ya, membahas Circle Sejalan. Teman-teman, kita bahas apa hari ini? Nah, berkaitan juga tadi dengan kita hari ini take tanggal 22 Oktober tahun 2025 bertepatan dengan berita hari ini peringatan Hari Santri. Oke. Santri Indonesia siap wujudkan peradaban dunia yang damai dan berkeadaban. Ustaz, kalau Anda lihat kemudian headline ini bicara masalah santri, ini satu hal yang kemudian lagi hangat menuju panas nih. Hangat menuju panas. Hangat menuju panas. Kalau saya sih hangat-hangat saja, Ustaz. Oh gitu. Karena yang panas itu biasanya melihat perbedaan itu suatu masalah yang kemudian sampai menyayat hati. Padahal kalau pandangan saya bahwa perbedaan itu adalah hal-hal yang sifatnya biasa saja, kemudian harus santai, kemudian disikapi. Bahwa perbedaan itu adalah sunatullah, ya nggak? Kemudian bisa kemudian kita persatukan, ya, dan juga kita malah kemudian tidak mengambil hikmah di antara perbedaan. Ustaz, sebelum kita kepada gong pertanyaannya, karena kalau dengar santri pasti pertanyaannya, antum ini trans apa nih? Antum trans atau apa nih Ustaz? Iya. Sebelum ke sana, kita muqaddimah dulu Ustaz. Berkaitan dengan santri, kalau dari pandangan kacamata saya kan melihat dari kacamata hukum. Bahwa santri ini sudah ada kepresnya sejak tahun 2015. Bahwa ditetapkan hari santri itu sebagai hari nasional. Walaupun di situ diterangkan juga bukan libur nasional. Oh, nggak libur nasional? Tidak libur. Tapi di situ adalah dalam konsiderannya, dalam pertimbangannya adalah kemudian maksud dari hari santri ini adalah untuk kemudian mengingat kemudian peran kontribusi dari para ulama dan santri, ada pesantren, itu memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya. Nah, untuk itu Ustaz,
Antum kan selalu kemudian mengulas dalam kajiannya terkait dengan peradaban, sejarah, dan juga Quran. Iya. Memandang Hari Santri ini dari sisi peradaban, bagaimana peran santri dalam peradaban, Ustaz? Ya, ini menarik ya. Apa namanya percakapan kita terkait dengan santri. Sebenarnya apa itu santri? Itu dulu. Ya, santri dalam bahasa Arab itu kan tolib. Ya. Ya, berasal dari kata tolaba yatlubu, utlub. Nah, ada istilah ini juga dipakai di satu kelompok yang menurut orang kemudian ekstrim ya. Dulu ada yang kita kenal Taliban. Taliban. Itu Taliban dikata di- tolib, Ustaz ya? Dari kata Tolib. Ya, asal katanya dulu kan mereka itu adalah santri-santri yang ngaji kepada masyayikh yang kemudian dididik kemudian menjadi orang yang punya apa punya rasa peduli kepada negaranya sehingga kemudian melawan kepada Uni Soviet saat itu ya. Kemudian Amerika dan seterusnya. Nah, makanya istilah itu kemudian familiar gitu. Nah, kalau di kita itu santri, ya terjemahannya santri, ya. Nah, santri ini seringkali kemudian dilabeli kepada pesantren. Nah, pertanyaannya di zaman Nabi itu ada nggak santri? Ada. Ya. Bahkan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada disebut dengan ahlu sufa. Ahlu sufa. Ahlu sufa itu mereka-mereka yang berada di masjid, yang tinggal di masjid seperti Abu Hurairah dan seterusnya. Dan beliau ini adalah orang-orang yang berkhidmat pada Nabi dan mereka-mereka yang banyak ilmunya karena memang intensitasnya bertemu dengan Nabi. Ya. Nah, itu juga termasuk dengan santri gitu. Kalau Di kemudian Indonesia disebutnya santri, santri di zaman Iya. Rasulullah disebutnya sufah tadi, Ustaz ya ya? ahlu sufa, Ahlu sufah. ahlu sufa gitu ya. Kemudian dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal Islam itu kan di Mekah itu membuat satu pesantren. Kalau hari ini kita bahasakan apa Darul Iya. Arqam. Iya. Di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat-sahabat yang baru kemudian belajar Islam itu di mana? Darul Arqam, di rumahnya Arqam. Nah, begitu juga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membina umat itu di masjid. Nah, pembinaan itulah yang kemudian kalau kita kaitkan dengan hari ini pembinaan KI santri. Ya. Dan itu dilakukan Nabi. Itu dilakukan Nabi. Itu dilakukan Nabi, jangan salah. Makanya saya punya konsep sebenarnya. Ada 3 cara kemudian kita mendoktrin orang tuh paling paling efisien, paling efektif 3. 1, ya, doktrin dari negara ke tentara. Itu selalu doktrin yang kita dengar itu adalah Pasukan militer ya maksudnya. militer itu ya. Selalu kita dengar NKRI harga mati. Ya. Doktrin itu kan. Kemudian bela negara gitu ya. Kemudian negara dengan ASN. Iya. Iya kan? Nah, tapi antara nomor pertama nomor 2 ini beda nih. Kalau pertama ini NKRI harga mati, kalau ini dia semi-semi. Nah, ini. Ya. Nah, gitu. Kalau dia besar ya dia akan royal gitu. Tetapi Ini maksudnya waktu kan, Ustaz? cuan gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga menurut saya ini sangat krusial dan sangat efisien dan efektif dalam membina orang, mempengaruhi orang secara fikroh. Ya, saya sebut dengan nasur fikroh. Menanamkan nilai-nilai fikroh. Apa itu? Yaitu antara pola kiai santri. Ya. Kalau kita lihat di pesantren-pesantren khusus di Jawa, sebesar apapun orang itu, sehebat apapun orang itu di kota, ya, ketika dia pulang ke kiainya, ke pesantrennya dulu tempat dia mondok, maka dia akan tetap disebut dengan santri. Ya. Apa yang dilakukan si sang kiai ini? Melakukan doktrin, ya, tentu ini doktrin positif ya, doktrin pola kiai dan santri. Ya. Dan itu kemudian akan mendarah daging. Ya. Maka apapun yang terjadi pada kiainya, maka dia akan membela ya selamanya. Ya. Terkait nanti apakah benar atau salah konteksnya. Seperti itu. Tapi keinginan membela itulah kemudian ini ditanamkan dari awal. Kenapa? Memang selayaknya guru, kiai, tuan guru
dan orang-orang berilmu itu harus kemudian dihormati. Nah ini Iya. yang apa namanya prolog ya. Iya. Apa itu santri? Iya. Seperti itu. Artinya kalau dalam konteks tadi kita bicara masalah santri, kemudian pesantren dan ulama, kemudian mempunyai kontribusi luar biasa terhadap kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia, artinya bahwa memang itu adalah salah satu sendi yang kemudian sangat kuat, peran ulama yang kemudian untuk menggerakkan para santrinya untuk kemudian membela negara, karena memang titah dari ulama itu sangat berpengaruh Berpengaruh. Betul. dan menciptakan kecintaan yang luar biasa, karena takzimnya mungkin dalam pandangan anak ya Ustaz ya, Iya, iya. dalam penghormatannya, kecintaannya, dalam menjunjung tinggi adabnya terhadap guru itu luar biasa, sehingga apa yang disampaikan oleh ulama itu dalam membela kemerdekaan, mereka all out Iya. untuk Nah, menjalankan hal ini itu. saya setuju Beda halnya nih. dengan doktrin yang Betul. kemudian lain-lainnya. Oke, saya ini setuju Iya. karena Dalam konteks kecintaan ya, Ustaz. Oke. Tadi Antum punya Betul. dua yang lainnya, itu kan dalam bingkai kecintaan terhadap bangsa. Iya. Tapi yang satu ini, sendi yang satu ini adalah sangat kuat karena memang ini sudah mentradisi, gitu ya. Nah ini saya apa namanya setuju ya dengan kalimat bahwa antara kiai santri itu kemudian nggak bisa pisahkan dalam banyak keadaan. Contoh tadi misalnya kontribusi kiai santri terhadap kemerdekaan. Iya. Ada nggak contohnya di zaman dahulu kan begitu kira-kira? Iya. Saya akan kasih contoh di jauh sebelum Islam itu atau jauh sebelum Nabi Muhammad SAW itu kita kenal bagaimana kemudian kontribusi antara Nabi Musa dengan pasukan 12 pasukannya ketika diselamatkan dari kejaran Firaun dan kemudian membebaskan Baitul Maqdis. Iya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bagaimana peran di situ seorang nabi dengan umatnya. Nah, kalau kita ilustrasikan sederhana kan antara sama dengan peran kiai santri kan seperti itu. Memberikan kontribusi kepada umat. Nah, di zaman Nabi Isa itu ya disebut dengan Hawariyun, orang-orang yang kemudian membela Nabi Musa. Iya. Membela loh. Iya. Yaitu umatnya tentu. Nah, di zaman Nabi itu disebut dengan sahabat. Ya. Sahabat-sahabat Nabi itu kan kalau kita boleh membahasakan ya santri juga. Santri yang kemudian belajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga disebutkan dalam Quran itu dan disanjung oleh Al-Quran. Nah ini hebatnya nih. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ciri santri itu ini sebenarnya ini nih. Ciri santri itu adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau menyeru manusia dengan hal kebaikan dan mencegah manusia terhadap hal yang buruk. Itu ciri santri. Nah hari ini kalau kemudian ada santri yang kemudian menyuruh orang untuk melakukan keburukan, ya merusak dan seterusnya, nah ini bukan santri. Gitu. Nah karena santri dalam Quran itu kan jelas, ya kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat. Siapa ini sebaik umat? Orang yang dididik Nabi. Mereka santri nih. Kalau kita boleh membahasakan sederhananya, ta'muruna bil ma'ruf, mereka mengajak manusia dalam melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka yang mencegah orang untuk melakukan keburukan. Nah sekali lagi kalau ada orang hari ini mengaku santri, tapi perilakunya merusak, ya perilaku anarkis, ya gitu ya. Ya, ini terlepas hari ini ya, hari ini. Nah ini kita bisa evaluasi gitu loh. Artinya. Ada yang perlu dibenahi ketika kemudian dilabeli seorang santri ataupun bahkan muta'alim, pembelajaran gitu ya. Baik, Ustaz, tapi kalau tadi sedikit saya coba kembali kupas ya, bahwa Antum tadi juga menyampaikan bahwa bagaimana kesungguhan umat Nabi Musa yang kita analogikan sebagai kemudian santri tadi. Dan tadi Antum di awal waktu juga sampaikan bahwa sehebat apapun ya lulusan santri, ketika kembali atau diminta kembali kepada pesantren, tetap dia santri. Dia tetap santri. Gitu ya. Ini contoh. Artinya kan sebenarnya kita bisa cermati sih, apa sih
nilai-nilai yang kemudian ditanamkan. Yang kemudian dia itu seorang santri itu hingga timbul kemudian rasa melepaskan derajatnya gitu ya. Kemudian bertakzim yang luar biasa. Kemudian kita bisa ambil pelajaran bahwa nilai-nilai itu adalah nilai kebaikan, sehingga kalau diterapkan dalam perspektif kita kemudian membela tadi peradaban dan kemerdekaan, itu kan berarti kalau saya melihatnya salah satu nilai yang saya mungkin cermati adalah adanya nilai keikhlasan yang luar biasa ya dari seorang santri terhadap ilmu sebenarnya Iya. yang dia terima dari seorang guru. Gimana Ustaz menurut Anton? Nilai apa Ustaz sebenarnya Oke. yang kita bisa Apa sih sebenarnya yang ditanamkan oleh para kiai, para guru, para asatidzah itu kepada santrinya? Sebenarnya ini saya kira sih relate terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, dalam hadis Imam Al-Bukhari ada seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri bercerita, "Kunna julusan fil masjid." Kami itu duduk-duduk di masjid, kata Abu Sa'id Al-Khudri. Idh kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi keluar. Ya. Fajalasa ilaina. Kemudian Nabi itu ikut duduk di antara kami. Ya, kemudian faka'anna ya ala ru'usina at-tayr la yatakallam ahadun minna. Ketika Nabi duduk ya, maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka tidak ada satupun yang berani berbicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala kami itu ada burung. Nah, kita bisa memahami dari perkataan Abu Sa'id Al-Khudri ini bahwa bagaimana sahabat, kalau kita boleh kemudian menggunakan kata santri untuk menyederhanakan, santri di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana ta'zimnya pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika gurunya datang, Rasulnya datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya duduk. Maka para sahabat itu kemudian terdiam. Tidak ada satupun yang kemudian berani bergerak, berani ngomong. Ya seolah-olah di atas kepala mereka itu adalah, nah pertanyaannya, apa yang ditanamkan? Ya. Tentu adalah ikram, kemuliaan, memuliakan, menghormati guru, yang pertama. Nah, saya kasih contoh, misalnya ada sahabat namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ini bukan sahabat yang kaleng-kaleng loh ya. Ini sahabat yang kemudian dalam catatan para ulama disebutkan sebagai turjumatul Quran. Orang yang paling pandai dalam Al-Quran. Tidak ada satu ayat dalam Quran itu kecuali dia paham. Nah, suatu ketika Abdullah bin Abbas ini pernah diajarkan oleh sahabat Zaid ibn Thabit, salah satu sekretaris Nabi atau orang yang mencatat wahyu. Nah, dalam literasi tersebut bahwa Abdullah bin Abbas orang yang paling dekat dengan Nabi, ahlul Quran, secara kerabat dekat dengan Nabi, ahlul bait. Ya, Zaid bin Thabit itu pernah mengajari beliau. Maka beliau menuntun kendaraannya Zaid bin Thabit, padahal secara nasab dia jauh lebih mulia. Bayangkan bagaimana kemudian para sahabat kemudian memberikan contoh kepada kita ketika kita diajarkan oleh seseorang, ya, oleh seseorang, maka ya orang yang pernah ngajarin kita itu wajib mendapatkan penghormatan dari kita. Contoh yang kedua. Ini Sayyidina Ali pernah mengatakan, barang siapa yang pernah mengajar ke suatu huruf, maka berhak baginya mendapatkan penghormatan dariku. Dan saya siap dijadikan budak oleh dia. Ini bahasa bagaimana kemudian kita diajarkan untuk menghormati guru. Nah, maka ada ada perkataan ulama juga ya, mengatakan hakada amarona an naf'ala bi ulama'ina. Beginilah kami diperintahkan untuk kemudian bagaimana cara menghormati para ulama-ulama kami. Kenapa? Nah, ini kenapa? Karena dalam Quran itu para ulama itu tentu jauh kelasnya lebih berbeda, jauh kelasnya lebih tinggi daripada manusia pada umumnya. Contoh aja, dalam Quran itu banyak diceritakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang berilmu dan yang tidak? Tentu beda. Ya, cara memandang sesuatu, ya, cara memberikan pandangan, cara mendengar, cara berinteraksi, cara
masih beda. Dari situlah kemudian mereka itu diangkat derajatnya ya di level tertentu di atas rata-rata manusia biasa. Ya, dalam Quran itu disebutkan yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman dan orang berilmu Iya. di atas manusia rata-rata gitu loh. Nah, artinya di sini kemudian kita memahami bahwa orang yang berilmu itu memiliki keistimewaan. Dan kita juga diajarkan dalam banyak literasi dalam agama kita ini yang tidak habis ya, literasi kita ini subhanallah ya. Tentang hadis bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan adab berinteraksi seorang guru kepada murid. Iya. Nah, nanti saya akan bahas. Ini dalam hadis ya Arba'in Nawawi ya, yang sering kita kenal. Ya. Akhirnya Umar bin Khattab ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajalasa alaina rajulun. Ya, kemudian duduk di tengah-tengah kami seorang laki-laki, wa wada'a fakhidhahi wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, kemudian menaruh kedua tangannya di atas pahanya. Ya, kemudian fasnada rukbatahi la rukbatahi, kemudian lututnya ketemu dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan ini adab sebenarnya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril mengajarkan para sahabat pada saat itu, kemudian adab berinteraksi dengan guru ketika menuntut ilmu dan sebagainya. Ini Baik. kapan-kapan kita akan bahas dalam waktu. Baik. Ustaz, tapi sebenarnya kita masih punya waktu. Ya. Kemudian sedikit mengulas tadi bahwa sebenarnya kalau yang saya tangkap adalah dalam sebuah tradisi kiai dan santri itu taubahnya dari pada kebiasaan atau tradisi yang kemudian ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dan bagaimana kemudian ilmu itu adalah sesuatu yang patut kemudian untuk dicari dan kemudian dinilai sebagai sebuah hal yang akan mengangkat derajat seseorang. Sehingga kemudian ketika kita mendapatkan sebuah ilmu itu ya pengharapan kita adalah kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana itu kemudian menjadi tujuan bahwa menjadi kemudian penghormatan yang luar biasa kepada pemberi ilmu, ya dalam hal ini adalah guru atau kiai dari seorang santri. Kurang lebih saya kemudian menangkapnya seperti itu. Lantas tadi antum sebenarnya sampaikan tadi, karena kita mau sampai ke pertanyaan yang tadi saya simpan dulu untuk membidas permasalahan yang saat ini ada terkait dengan adab seorang santri kepada kiainya yang belakangan ini kemudian dianggap berlebihan, ya kemudian menundukkan derajatnya, ya sampai kepada penggunaan istilah atau stigmasi dari tradisi feodal bahwa salim, cium tangan sampai kemudian berjongkok dan seterusnya, ya itu adalah sebuah tradisi feodal yang kemudian justru ada kontra argumen dari kalangan Islam sendiri yang menyatakan bahwa itu menyalahi kemudian aturan yang tidak Islami dan seterusnya. Lantas ini kemudian sudah menjadi budaya yang kemudian ada di tengah-tengah kita. Kalau kita kemudian kembalikan kepada tadi yang aku sampaikan, sebetulnya adab seorang santri kepada kiai itu seperti apa, Ustaz? Dan menyikapi tadi bahwa label feodalis, tradisi feodalis tadi ada di tubuh pesantren. Walaupun kita ketahui ya, pesantren di Indonesia ini banyak coraknya dan seterusnya. Ya, saya mungkin menggarisbawahi kalimat feodalisme gitu ya. Terkait dengan tradisi feodal itu mungkin terlalu berlebihan, ya.
Toh pada akhirnya juga setiap negara, setiap masyarakat tertentu memiliki kebiasaan tertentu. Contoh misalnya di tempat kami kuliah dulu di Sudan itu, kami biasa kalau ketemu dengan guru itu ya mencium kepala. Malah mencium kepala. Mencium kepala guru itu bagian daripada ta'zim Iya. dan ikram. Kemudian berpelukan, ya, dan seterusnya. Kemudian kalau orang biasa tepuk gini, Iya. gini. Iya. Nah, kalau rata-rata di Kalau Timur orang Tengah, Amerika kan gini aja, Ustaz. iya salaman aja gitu Gini aja, kan. Ustaz. Heeh, Nggak ada cium gitu, tangan. nggak ada cium tangan. Dan tuh dan Itu bukan malah justru orang Amerika, Ustaz. Kalau di cuma Amerika ya, jabat tangan jabat aja. tangan gitu ya. Nah, di beberapa negara Timur Tengah juga sama. Iya. Mencium mencium kepala itu bagian daripada ta'zim. Iya. Nah, di Bagian Indonesia daripada ta'zim. ta'zim Ya, ya betul. pertama kepada orang lebih tua, Ya. ya, atau yang memiliki kemuliaan dan seterusnya. Seperti lebih-lebih orang yang memiliki ilmu seperti itu. Kemudian di Indonesia misalnya ya tradisi mencium tangan gitu. Iya. Ya tradisi mencium tangan itu nggak masalah dan karena itu bagian daripada uruf kebiasaan gitu. Iya. Dan bukan dalam rangka ubudiyah, Ya. dalam rangka penyembahan dan seterusnya gitu ya. Nah, Ya. tetapi yang perlu kemudian diluruskan mungkin ya dan perlu kemudian di apa ya? Kita sama-sama saling berbenah. ya berbenah ya. Refleksi. Ketika kemudian seseorang itu kemudian ya memposisikan orang lain ya manusia pada umumnya ya siapapun itu melebihi ya hal yang layak atau hal yang menyelisih hal yang umum seperti itu. Misalnya maksud saya itu begini. Hal yang umum ini boleh nggak, Ustaz? Afwan kalau saya potong sedikit. Hal yang umum ini batasannya apa? Kan kemudian kalau saya dari kacamata hukum jelas kemudian melihatnya adalah dalam norma ketentuan hukum. Contoh misalkan, Ustaz, kalau berpelukan tapi kemudian berlebihan, akibatnya kemudian menjadi pelecehan dan seterusnya, itu kan pasti Iya. melanggar hukum. Iya. Ya. Mungkin batasannya adalah kalau saya melamarnya hukum. Kalau antum gimana, Ustaz? Ya, kalau saya sih pada uruf kebiasaan. Ya, batasnya kebiasaan saya. Kalau di Indonesia cium tangan sekedar cium tangan, apa salahnya? Iya. Karena bukan ubudiyah, ya bukan dalam rangka menyembah. Iya. Nah, kecuali kemudian sudah terlalu berlebihan, misalnya ya harus membungkuk sampai kepala kita sampai tanah gitu lah. Ya itu kan kelebihan gitu. Iya. Dan Nabi memang tidak pernah kemudian mengajarkan para sahabat. Tapi ada beberapa yang mungkin saya bisa kasih gambaran terkait bagaimana para ulama memberikan gambaran kepada kita untuk menghormati guru ya. Nah ini yang paling penting bagi saya. Apapun yang terjadi hari ini itu bagian daripada pembelajaran ya. Tapi yang terpenting adalah ternyata ulama-ulama kita itu sudah mengajarkan hal yang sangat sangat luar biasa. Salah satunya contoh misalnya Al-Imam Al-Bukhari ya dikenal Al-Imam Al-Baihaqi itu meriwayatkan ya perkataan Sayyidina Umar mengatakan tawadhu'u liman ta'allamu minhu. Tawadhu'lah kamu terhadap orang yang pernah mengajarkanmu. Tawadhu'u liman ta'allamu minhu. Ya, kamu tawadhu'lah, bersikap rendah hatilah kepada orang yang pernah mengajarimu. Itu kata Umar bin Khattab dan ini kemudian diungkapkan oleh Imam Al-Baihaqi. Nah, ada juga seorang imam yang kita kenal sebagai imam mujtahid, ya, mutlak. Siapa itu? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu memiliki guru yang sangat hebat. Itu Imam Malik bin Anas. Kata Imam Syafi'i, kuntu asfahul waraqah. Saya tuh kalau membuka buku baina yadi Malik, di sampingku ada Imam Malik, safhan rafiqan haibata lahu li'alla yasma'. Kata Imam Syafi'i, saya tuh membuka kertas atau membuka buku itu pelan sekali, jangan sampai Imam Malik dengar. Saking memuliakan Imam Malik. Nah ini sebenarnya kan ajaran yang luar biasa.
dari Imam Syafi'i, Keluhuran adab. keluhuran adab. Imam Syafi'i kepada gurunya itu Imam Malik. Bagaimana ta'zimnya coba? Iya. Apa? Buka kitab aja, jangan sampai suaranya kedengar sampai Imam Malik Ibn Anas. Iya. Iya. Nah ini kan ajaran-ajaran menurut saya sih sangat-sangat luhur, Iya. sangat-sangat baik. Iya. Ya, yang diajarkan oleh para ulama kita, yang harus dicontoh hari ini oleh UKA. Justru hari ini orang yang kemudian tidak belajar adab Iya. itu justru ya menyalahi aturan dalam agama kita. Iya. Kenapa? Sering kita dapat kemudian apa namanya ucapan-ucapan seperti ya dulu para alim ulama itu belajar adab baru ilmu. Iya. Ya, belajar adab dulu baru ilmu dan seterusnya. Kenapa? Karena adab tanpa ilmu, ilmu tanpa adab itu menghilangkan keberkahan keilmuan. Coba bayangkan, ada orang punya ilmu baik, tapi dia tidak respect kepada gurunya, apa yang terjadi? Iya. Yang terjadi kan justru sebaliknya. Hari ini kita lihat, ada anak yang kemudian tidak respect kepada gurunya. Iya. Guru, anaknya ngelapor kepada orang tua ngelaporin guru gitu loh, Iya. Iya. ke polisi. Bayangkan. Iya. Disinilah kemudian nilai keberkahan itu turun, Iya. hilang. Yang harusnya yang kita inginkan dalam hidup ini apa? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu bermanfaat. Apa itu? Ya bagaimana syarat? Salah satunya ta'zim pada guru. Iya. Gitu. Iya. Nah, hanya saja kemudian terakhir ini ya, hanya saja kemudian ada batasan-batasan yang kemudian perlu kita kemudian sepakati bersama, yaitu selama itu huruf ya dan bisa diterima oleh akal sehat, maka tidak masalah. Itu bagian daripada huruf kebiasaan dan tidak menghambakan diri kepada makhluk. Seperti itu. Nah, ini poin yang ingin saya sampaikan. Apapun hari ini yang terjadi, pro dan kontra pasti akan ada. Karena gini Pak Sri, pro kontra itu pasti ada. Kenapa? Kullu ra'sin ra'yun. Setiap orang isi kepalanya beda-beda gitu loh. Saya dengan Sunatullah, Ustaz. Iya, sunatullah. Ada kiri, ada kanan, depan, belakang. Kita walaupun nih satu meja, belum tentu kita sama, Ustaz. Iya. Saya kayaknya pro trans kayaknya. Trans. Oke. Gitu, Ustaz. Oke. Kayaknya antum pro yang N sama U dah. Oh, jelas, Ustaz. Oh, jelas, siap. Tapi walaupun kemudian kita santai aja, Ustaz. Oh iya, santai, benar. Santai Itu aja, yang kemudian kita inginkan. Ya, tasamuh. Iya. Fil ikhtilaf. Kita kemudian saling respect terhadap perbedaan. Iya. Karena tadi antum juga sampaikan bahwa saya meng-highlight juga bahwa tadi 3 hal ya. Apa tadi, Ustaz? Terkait dengan urf gitu ya. Iya. Selama itu tidak bertentangan urf. Kemudian tidak ada penghambaan. Iya. Kemudian yang Dan terakhir bisa diterima akal sehat. bisa diterima dengan akal sehat. Itu sudah menjadi kemudian parameter yang cukup jelas. Kemudian untuk kita memahami, membedakan mana tradisi yang kemudian berlebihan ya dengan parameter 3 tadi. Kalau tadi saya menambahkan bahwa dengan parameter juga salah satunya adalah dengan koridor hukum ya, agar tidak kemudian disalah arti dan gunakan ya. Dalam santri kita tidak pungkiri, Ustaz, ada hal-hal yang kemudian melenceng dari aturan berkedok, kemudian takzim dan seterusnya. Akhirnya terjadi pelecehan dan seterusnya. Itu kemudian tetap harus ditegakkan, hukum bagaimanapun kemudian harus menjadi koridor yang harus dihormati. Ya, karena kita di Indonesia ya. Karena kita di Indonesia dan itu positif. Itu positif. Dan menurut saya tujuannya adab itu adalah menjaga, melestarikan nilai penghormatan terhadap ilmu kepada orang tua, gitu ya. Sehingga kita bisa merawat yang namanya kemudian nilai-nilai yang harmoni, ya, di tengah umat dan kemudian tidak kemudian menjadi kontributor terhadap penurunan nilai moral atau dekadensi. Karena tadi, Ustaz, semakin berjalannya waktu, kemudian juga tadi antum sampaikan belum kita pernah kenal di zaman dahulu bahwa ada seorang murid kemudian malah tempeleng gurunya. Ada seorang murid kemudian melaporkan gurunya sampai kepada tingkat laporan pidana dan seterusnya. Itu tidak pernah ditemukan zaman dulu, Ustaz. Karena begitu ta'zimnya kemudian terhadap guru.
Jangan kan Kepolisian. zaman dulu, Pak. Kita kan kelahiran 90 nih ya. Ya. Kita nih kalau dipukul lu sama guru, lapor sama orang tua, ditempeleng lagi, Pak. Kenapa kamu seperti itu? Gitu. Ditempeleng lagi gitu loh. Tapi memang kita sadar bahwa itu Iya. pada akhirnya, oh iya Betul. saya berlebihan ya saya. Dan itu jadi pelajaran lah. Betul. Nah, sekarang dicentil sedikit, lapor emak ngelapor Iya. polisi, Pak. Itu. Jadi aneh juga gitu loh. Mudah-mudahan kita sama-sama saling menghormati antara guru dengan Ya. murid, murid dengan guru, guru, murid dan orang tua harus bersinergi. Maka teman-teman 3 orang ini harus bersinergi. Pertama sekolah, stakeholder di situ ada guru dan sebagainya, kemudian orang tua, kemudian anak yang belajar. Kalau tiga-tiga ini sering bersinergi dalam kebaikan, menuntut ilmu, maka insya Allah akan mendapat ilmu berkah. Masya Allah. Saya kira itu cukup. Kemudian kita menyikapi berita hari ini dan juga fenomena yang terjadi di tengah kita. Walaupun kemudian kita hanya mengulasnya sedikit, silakan para sahabat untuk kemudian mencari referensi yang kemudian terukur, kemudian untuk menyikapi masalah yang ada di hari-hari kita belakangan ini. Siap, kira-kira gitu. Terima Ustaz, kasih. syukran jazakallahu khair Ustaz atas waktunya. Kemudian nantikan kembali sahabat Circle Sejalan semua pada episode-episode selanjutnya bersama saya, Ustadz Mujadi, dan juga mungkin narasumber lainnya yang kemudian bisa hadir bersama kita nanti di tengah podcast kita. Syukran semuanya, kita cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Circle Sejalan, kita buka Jalan. jalannya.